Serba-serbi suku, kisah menarik suku-suku di Indonesia. Hai, balik lagi nih sama aku Ima di Serba-serbi Suku. Jadi di episode ketiga kali ini kita akan bahas lagi tentang salah satu suku Indonesia yang ada di ujung sana, tepatnya di Pulau Papua. Papua tidak hanya dikenal akan flora dan faunanya loh. Papua masih memiliki suku-suku asli yang mempunyai kehidupan yang unik dan menarik. Di sebelah selatan Papua terdapat daerah yang diapit oleh dua sungai besar dan gunung-gunung dari sisi utara, yaitu suku pedalaman asli Papua yang dikenal sebagai suku Korowai. Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun yang lalu di pedalaman Papua oleh seorang misionaris Belanda. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, daerah Papua. Diperkirakan saat ini populasi mereka mencapai sekitar 3.000 orang. Salah satu keunikan dari suku ini yaitu selain tidak menggunakan koteka, suku Korowai masih hidup dan tinggal di atas pohon yang tinggi loh. Rumah yang dibuat oleh suku Korowai biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15 hingga 50 meter. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon dengan tujuan agar terhindar dari binatang buas serta gangguan dari roh jahat. Suku Korowai takut terhadap serangan laleo atau yang bisa disebut sebagai iblis. Konon katanya nih, laleo merupakan makhluk yang berjalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari loh. Sebutan laleo sebenarnya ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk suku Korowai. Bahkan orang-orang Papua lain disebut sebagai laleo. Suku Korowai percaya nih bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat loh. Nah, terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi yang berada di atas pohon merupakan warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan. Nah, dalam pembuatan rumah pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohonnya. Mereka hanya akan memilih pohon-pohon yang memiliki ukuran besar dan juga kokoh yang dijadikan sebagai pondasi rumah. Kemudian, puncak pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka loh. Semua bahan yang digunakan oleh suku Korowai untuk membangun rumah terbuat dari bahan alami, seperti batang-batang kayu kecil, cabang pohon, kulit pohon sagu, daun hutan, dan ranting atau akar. Makanya, rumah suku Korowai ini hanya bertahan sekitar 3 tahun, karena mereka menggunakan bahan-bahan alami sebagai bahan dasar pembuatan rumahnya. Suku Korowai memanfaatkan hutan yang lebat sebagai sendi-sendi kehidupan mereka. Sementara hewan seperti babi dan anjing hutan dijadikan sebagai hewan peliharaan bagi suku Korowai. Bagi mereka, babi memiliki nilai sosial dan hanya akan dibunuh pada saat ritual serta acara-acara khusus loh. Sedangkan anjing digunakan sebagai hewan untuk berburu. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafuru. Mereka merupakan pemburu dan juga pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Suku Korowai juga memiliki kehidupan yang seimbang antara hubungan sesama manusia dengan hubungan mereka bersama dengan alam. Nah, dilansir dari indonesia.go.id, seorang akademisi dari kampus Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Ridian Yasminta, melakukan riset terkait dengan suku Korowai sejak tahun 2016. Menurut Ridian Yasminta, suku Korowai begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Nah, karena begitu setaranya nih, suku Korowai hidup tanpa adanya strata sosial atau tanpa adanya kepala suku dan juga panglima perang. Wah, menarik banget kan informasi tentang suku Korowainya? Jadi, kapan nih kamu mau main-main ke Papua? Oke.
Oke, segitu dulu ya bahasan kita soal suku-suku di Indonesia. Nantikan bahasan suku-suku lainnya di Serba-Serbi Suku. Bye-bye.